Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Ya kalau pasti sehat, diberikan Tuhan sehat, ya pasti kita diberikan kasih karunia dan kesehatan kepada Tuhan, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita selalu harus bertobat lebih lagi, dan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tidak bercabang-cabang. Dan di sini saya mau menyaksikan tentang pengetahuan saya bahwa banyak pendeta-pendeta yang masuk neraka. Ada beberapa yang saya kenal, tetapi beberapa itu saya ada 2, 3 atau berapa, saya tidak menghitungnya, tetapi ada beberapa yang saya kenal. Dan saya melihatnya itu kayak kok ada dia ada di sana sih, kok dia kan pendeta gitu, kok begini sih, saya nggak mengerti. Saya pikir semua pendeta itu pasti tujuannya pasti di dalam roh, dan pasti hubungannya baik-baik aja sama Tuhan Yesus, pasti masuk surga, pikir saya begitu. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Dan saya tanya, kenapa Bapak dia masuk neraka? Nah, terus kata Bapak, karena dia tidak sungguh-sungguh, dan dia tidak mau menegur jemaat-jemaat, tidak mau menumbuhkan rohani jemaat-jemaat. Dan saya, nah, terus kata Tuhan Yesus juga bahwa banyak pendeta-pendeta meninabobokan jemaat-jemaat. Dan sebagai jemaat, kita tidak boleh dininabobokan oleh pendeta-pendeta. Kita harus menjadi dewasa rohani. Kita harus banyak lagi berkomunikasi sama Tuhan Yesus Kristus. Tidak harus lewat pendeta, kita bisa secara pribadi. Karena diri kita kan sendiri udah berdoakan kepada Tuhan Yesus sendiri bisa. Dan ya kalau melewati pendeta juga bisa, tetapi lebih baik kita banyak pribadi. Di situ kita diajarin oleh Tuhan Yesus, diajarin sama Tuhan Yesus jikalau kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Jikalau ingin hidup dalam roh dan kebenaran, itu harus bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, harus berkenan kepada Tuhan dan benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan mencari perkenanan Tuhan itu tidak sesuatu hal yang mudah. Seperti kita masuk ke kerajaan surga, tidak mudah sama sekali itu saudara. Kita harus bayar harga, dan di situ bayar harga. Dan kita sebagai jemaat, kita harus makan makanan yang keras. Jangan hanya makan makanan seperti bubur yang lembut-lembut. Tidak ada itu saudara, tidak ada. Semuanya harus keras, keras. Karena di zaman-zaman akhir ini nggak ada kata lembut-lembut lagi, nggak ada itu. Harus kata-kata keras dan bisa menyentil dan kesinggung. Jikalau kesinggung saudara, bagus saudara itu. Supaya bertobat saudara, bertobat itu penting saudara. Itu bukan sesuatu hal yang disepelekan. Walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kita tidak bertobat, ya kita sama saja tidak masuk surga saudara. Karena yang Tuhan lihat itu pertobatan kita mengaku di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Dan kita juga tidak boleh dininabobokan, tidak maulah kita sebagai jemaat dininabobokan oleh pendeta-pendeta. Karena jika kita dininabobokan, kita harus tinggal saudara, dan kita juga harus benar-benar hidup benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan kebanyakan pendeta-pendeta itu mengasih firman yang hanya kulit-kulitnya saja, tidak sampai ke dalam-dalamnya, tidak. Hanya kulit-kulitnya saja, hanya sebatas kulit-kulitnya. Dan kita terus sebagai jemaat, kita itu harusnya mau menerima makanan keras, harusnya mau menerima perkataan-perkataan yang membuat kita itu lebih sadar lagi, yang lebih mengoreksi diri, yang memperbaiki diri. Karena kita datang ke gereja harus memperbaiki diri sendiri. Roh kita harus hidup, roh kita harus benar-benar hidup bernyala-nyala untuk menyampaikan
apa yang kata Tuhan Yeshua Masih Elohim. Dan kebanyakan pendeta-pendeta itu ketinggalan. Mengapa mereka tertinggal? Karena mereka satu, meninabobokan roh jemaat. Dan yang kedua, hanya menyembunyikan kebenaran firman Tuhan, hanya kulit-kulitnya saja, tidak sampai ke dalam. Dan mungkin masih banyak lagi alasannya, tetapi saya tidak bisa. Yang dua itu saja yang dikasih tahu oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Elohim. Dan kita sebagai jemaat itu harus sadar, punya kesadaran dan kepekaan itu. Itu yang Tuhan mau, kepekaan itu harus ada di saudara. Jangan A ya A, B ya B, jangan, harus cerna dulu, pakai otak cerna, minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Gitu, tanya dulu. Apa-apa itu tanya sama Tuhan, mau ke sini, mau ke sono, mau kemana, tanya sama Tuhan semuanya. Karena kalau kita di luar Tuhan itu, kita nggak menghasilkan apa-apa, kita di dalam Dia, kita di luar Tuhan hancur. Di dalam Tuhan ada hidup. Dan kita juga harus bayar harga. Dan kalau nggak mau bayar harga, ya ke neraka, saudara. Itu sih pilihannya, ada dua pilihan, saudara. Nggak ada pilihan lain, karena hidup ini ada dua pilihan doang, saudara, antara neraka dan surga itu. Dua-duanya kekal. Dan kalau ada yang bilang, siapa yang mau masuk kerajaan surga, semuanya tunjuk tangan, saya. Saya tanya, maukah Anda bertobat? Itu yang paling penting. Jikalau saudara, masa dalam roh saudara kalau mati telanjang, kan malu-maluin banget, saudara, kalau telanjang di dalam roh. Malu-maluin, saudara. Minimal pakailah jubah putih atau punya rumah di surga. Dan kebanyakan saya lihat itu di surga, saudara, rumah-rumah itu ada yang jadi, ada yang tidak, ada yang setengah jadi. Dan di situ saya bingung, Bapak Yesus, mengapa rumah itu tidak jadi? Mengapa rumah itu tidak jadi dan tidak dibangun? Nah, terus kata Bapak Yesus, karena dia tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya setengah-setengah datang kepadaku. Dan saya tidak tahu rumah siapa aja. Rumah siapa aja yang tidak jadi. Dan yang jadi ini, adik saya yang lihat, bagus sekali, saudara. Yang satu ini, bagus sekali, saudara. Bagus sekali rumahnya ini, kristal gitu, saudara. Bagus banget. Tidak ada rumah ya. Tidak ada bagusan di surga daripada di dunia ini, saudara. Dan di surga itu sangat enak, saudara. Ya memang enak, sangat-sangat enak. Tetapi lihat dulu di sini, saudara, di sini. Kalau surga itu hitung-hitung nantilah itu. Sekarang bertobat dulu, saudara. Detik ini bertobat dulu, baru mikirin surga. Atau mikirin diri sendiri dulu. Saya masuk surga apa neraka? Itu perlu, saudara. Perlu sekali itu. Perlu dipertanyakan dengan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah layak saya di hadapan Tuhan? Apakah saya benar-benar murni di hadapan Tuhan? Apakah hati saya sudah benar-benar ada kasih kita banyak, saudara? Banyak yang Tuhan minta di dalam diri kita, supaya diri kita itu hanya untuk melayani Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jikalau tubuh kita sudah dipakai sudah masuk sesuatu atau apapun itu yang berasal dari si iblis, itu nggak berkenan, saudara. Itu harus bertobat, jungkir balik itu harus, saudara. Itu harus jungkir balik, saudara, untuk bertobat sungguh lagi, Bapak. Untuk bertobat lagi, saudara. Jikalau sudah menerima sesuatu itu harus bertobat, saudara. Karena dari sesuatu itu, ya saya bilang vaksin lah. Dari vaksin itu, saudara, tuh ya angka 666. Siapa yang sudah masuk itu, ya bertobat, saudara, bertobat. Itu yang perlu bertobat, saudara. Karena
Tuhan Yesus di alam roh itu sudah sangat-sangat murka kepada manusia-manusia ini, karena manusia-manusia ini yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengaruniakan, karena Allah Bapa di surga sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang sudah disalibkan, yang sudah mencurahkan darah dan tubuhnya, udah berobek-robek buat kalian semua manusia. Kalian semua itu harus tahu diri sebagai manusia. Jikalau di dalam diri manusia tidak ada tahu diri, maunya merasa dirinya benar, bertobatlah saudara. Jangan membenarkan diri sendiri, nggak berkenan itu saudara di depan Tuhan. Apalagi jikalau kita berbuat dosa. Jikalau kita berbuat dosa, Bapa yang di surga pasti sangat-sangat sedih saudara melihat kita berbuat dosa. Jangan dikira di tempat-tempat, jangan dikira oh kita berbuat dosa Tuhan nggak tahu kok Tuhan nggak ada kok. Sebenarnya Tuhan itu ada saudara, ada hidup Dia di tengah-tengah kita, selalu ada malaikatnya dicatat dosa saudara, dicatat dosa dari saudara, banyak sekali dosa segunung dosa manusia. Saya pun melihatnya bau saya cium, bau, sangat-sangat bau. Bertobat saudara, selagi murka Tuhan belum turun saudara, selagi murka Tuhan belum turun, bertobatlah, harus ada kesadaran diri sendiri. Hal itu harus penting saudara. Saudara harus mengaku, oh iya, saya berdosa, manusia berdosa ya. Jadi kalau saudara membenarkan diri sendiri apa yang saudara lakukan itu merasa, apa yang saudara lakukan itu merasa saudara benar, salah saudara di hadapan Tuhan. Jikalau yang benar ya benar, tapi jikalau benar di mata Tuhan ya benar. Jikalau ya salah di mata Tuhan ya salah. Jikalau menurut pendapat saudara itu benar tapi salah di mata Tuhan, ya bertentangan. Antara roh dan daging bertentangan saudara. Dan ya jikalau mau mengejar perkenanan Tuhan, mau benar-benar hidup di dalam roh, kayak kok bisa ya dia seperti ini, kok bisa ya dia seperti ini, saudara kuncinya satu doang saudara, satu, bertobat cari perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Tuhan mau, supaya dosa kita itu tidak segunung saudara, tidak segunung, supaya dikikis-kikis lagi saudara. Berdosa itu harus benar-benar sampai tuntas, benar-benar itu dosa, tuntas, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan, karena Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Dan apa yang disembunyikan oleh Tuhan itu yang paling dicecer oleh Tuhan, yang sampai benar-benar dicecer banget saudara. Kalau dicecer sama Tuhan itu sengsara saudara, dicecer sama Tuhan itu sengsara. Tapi karena Tuhan mencecer kita harusnya bersyukur sebagai manusia. Karena Tuhan menganggap kita sebagai anaknya, karena Dia mengajar kita, mendidik kita, memimpin kita. Itu yang harus mengambil sisi positif. Jika Tuhan menghajar atau mengambil sesuatu dari hidup Anda, itu hidup saudara, itu harus bersyukur saudara, bersyukur. Berarti ada sesuatu rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Karena jikalau itu Tuhan menegur, berarti Tuhan mengasihi saudara, mencintai saudara. Jikalau hidup kalian santai-santai saja, enak saja, itu perlu tanda tanya sekali, perlu tanda tanya. Perlu tanda tanya, karena bisa jadi Tuhan membiarkan, tidak memperdulikan dia. Bisa jadi saudara, karena kita juga butuh kesadaran diri sebagai manusia. Itu paling penting saudara, kesadaran diri. Dan kesetiaan ketaatan ini yang paling susah. Berdoa 3 kali sehari, seperti Daniel, sangat susah itu manusia lakukan. Sangat susah. Harus disuruh dulu. Dia harus disuruh, atau saudara mamanya atau papanya yang ngingetin. Pasti harus disuruh dulu, karena kalau tidak disuruh pasti lupa, pasti melupakan Tuhan. Pasti kalau tidak diingatkan pasti lupa. Apalagi orang Kristen ini paling anti banget orang ini, paling ini banget. Kalau ada berkat meninggalkan Tuhan, kalau lagi banyak duit meninggalkan Tuhan. Kayaknya itu penyakit manusia deh, manusia. Kalau ada duit ditinggalkan Tuhan. Jadi
kita itu sebagai manusia yang hidup pas-pasan, yang kalau ada kelebihan ya kasihlah kepada orang miskin atau kepada yang membutuhkan. Jangan kasih kepada orang yang kelebihan. Orang kelebihan yaitu nggak dihitung oleh Tuhan Yesus Kristus, nggak ada upahnya itu di surga. Yang ada orang menolong orang miskin, itu yang perlu di hadapan Tuhan, menolong orang miskin, dan tidak dilihat oleh siapapun, yang melihat hanya Tuhan Yesus Kristus itu baru berkenan. Jikalau ada orang yang melihat, kalau orang itu dipuji, itu yang menjadi upah dia di surga nanti. Upah dia di dunia ini nggak ada upah dia di surga. Karena dia sudah menerima pujian, yang hanya bisa dipuji itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada manusia di sini yang boleh dipuji. Semuanya harus merendahkan diri. Kita itu sebagai manusia harus merendahkan diri, tidak boleh meninggikan diri, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam. Kita harus mempunyai kasih, sukacita, dan buah-buah Roh Kudus. Buanglah itu jauh-jauh sombong, angkuh, iri hati. Janganlah iri hati jadi manusia. Iri hati itu buang-buang jauh-jauh saudara. Karena sakit itu saudara, sakit itu. Apalagi kalau ada angkuh, sombong, ampun dah. Ngapain gitu angkuh, sombong, iri hati? Ngapain? Kalau iri sama orang itu, ya jauh-jauh lah iri itu. Jauh-jauh lah. Berdoa kepada Tuhan. Kalau misalkan, kok Tuhan, kok dia dikasih itu, kok Tuhan dikasih ini, ngadulah kepada Tuhan. Kalau ada iri hati, dalam nama Yesus, baru itu, patahkan itu, jauh-jauh lah itu. Itu iri hati itu bisa manusia gila, itu gila nanti. Manusia itu kalau sombong, angkuh, iri hati, rohnya mati. Buta tulis telanjang lagi. Harus sadar jadi manusia. Harus sadar. Dan ketaatan kesetiaan itu susah sekali yang dicari manusia, yang ada dalam diri manusia ini. Ketaatan dan kesetiaan itu susah sekali saudara. Karena kita diuji terus-menerus. Diuji terus-menerus itu saudara, sakit saudara, batin, sakit saudara, hati, pikiran, telinga, jiwa, roh tubuh kita itu sakit saudara, sangat-sangat sakit saudara. Apalagi seperti kaki di surga, kaki di neraka, ditarik-tarik ke iblis, antara iblis atau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sakit itu saudara, sakit saudara itu. Janganlah seperti itu. Pilihlah salah satu, jangan menjadi abu-abu, jangan memakai jubah abu-abu saudara. Jubah abu-abu itu sangat-sangat menjijikan ya. Dan kita itu aturan kalau mau ke surga itu saudara bertobat, lewatilah itu jalan sempit, mikul sekali, menderita, menyangkal diri sendiri, mempapah semua kedagingan. Susah itu saudara, susah. Tapi kita harus, karena kita mau hidup kita itu mikirnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus benar-benar bertobat, carilah perkenanan Tuhan itu, berdoa, berpuasa, membaca firman. Itu lakukanlah setiap hari, membayar harga. Biarin badan kita kurus, yang penting badan kita kurus buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Biarin kita segalanya kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita cuma numpang di dunia ini, saudara, numpang di dunia ini. Jadi semuanya itu kita numpang di dunia ini, semuanya itu milik Tuhan, milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada milik kita, tidak ada itu, tidak ada. Semua itu milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Elohim, badan kita, ini kita, semuanya milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada kata otoritas, tidak ada itu, saudara, otoritas. Jadi saudara sebagai manusia itu sadar diri ya saudara, sadar diri, sangat sadar diri, itu yang diperlukan itu saudara. Bertobat saudara, bertobat itu saudara, paling penting bertobat itu saudara. Dan jikalau kita mau mempunyai rumah di surga, rumah yang bagus, rumah yang sangat-sangat cantik, rumah yang sangat-sangat elok, yang sangat-sangat memakai baju jubah yang cantik, jubah indah, kita harus bayar harga saudara, semuanya. Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu
mengasih jubah itu dengan cuma gratis-gratis, tapi kebanyakan manusia selalu menolaknya di alam roh. Mengapa menolaknya? Karena mereka belum siap, belum mau menyangkal diri, belum mau bertobat, belum mau memikul salib, tidak mau menderita. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya makanya banyak yang lari seperti pencundang, pengecut, yang tidak mau membayar segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus sudah menderita, Tuhan Yesus sudah menderita. Masa kita enak-enakan di dunia ini? Kalau mau enak-enakan di dunia ini, ya pasti pilihannya ke neraka. Kalau tidak, kalau hidup kita menderita, hidup kita menderita, atau hidup kita ini, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Elohim. Dia pasti akan menolong kita, pasti Dia akan menuntun kita, pasti Dia yang mempertanggung jawab, karena Dia yang buat. Kesukaan Tuhan Yesus itu memainkan hati manusia. Kita itu seperti mainan, saudara, di depannya. Kita seperti mainan, saudara, yang terkadang bikin marah lah, terkadang bikin cuek lah, atau apalah, atau inilah, atau lagi masa-masa bahagia, sukacita, terkadang marah, dan semuanya itu dihandle oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, ya, bagaimana kita itu ya benar-benar harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan marah-marah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga jangan kalau misalkan disuruh Tuhan, jangan disuruh kayak misalkan, sebenarnya saya tidak mau, saudara. Saya sebenarnya saya tidak mau bersaksi di YouTube karena saya inginnya mainnya di belakang layar saja, saudara. Tidak mau, saudara. Karena berat, saudara, jujur berat, saudara. Jika Tuhan Yesus tidak suruh, saya tidak mau. Karena Tuhan Yesus berkata kepada saya, anakku, bukalah YouTube itu. Nah, itu kan buka YouTube itu, dan lihatlah. Saya lihat ada kamera, itu kamera kenapa ya? Kok di situ kamera? Ternyata saya harus buka YouTube. Dan saya ini, dan di sini tuh ada persekutuan doa, saudara, yang dipimpin Tuhan selalu. Dan ada sebenarnya, saudara, ada 7 orang, tetapi 2-nya ini ya lagi bisa dibilang melalang buana lah ya, saudara, lagi diproses Tuhan. Dan persekutuan doa ini itu yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan, yang benar-benar Tuhan itu datang turun langsung kepada kita. Ya, memang secara logika nggak bisa, saudara. Makanya di sini nggak usah pakai logika, saudara. Kalau itu logika main, gila, saudara, gila, benar gila. Nggak masuk itu, saudara. Kalau menurut kesaksian yang dari alam roh itu tidak bisa pakai logika, tidak bisa, saudara. Lebih baik, saudara, tidak usah memikirkan kok Tuhan kok bisa ya Tuhan turun. Ya bisa lah, orang namanya suka dia. Kok Tuhan, kan mereka orang biasa. Kok ini nih, makanya Tuhan memakai orang-orang biasa, rumah-rumah ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, sekarang teruna itu lagi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat kesaksiannya, yang menjadi orang-orang biasa. Kenapa Tuhan memakai orang-orang biasa? Karena mereka yang bisa dibilang bodoh lah bagi dunia ini, tapi pintar bagi Tuhan Yesus. Yang mereka dicaci maki, yang mereka dihina, ditindas, dianiaya, tetapi upah mereka itu besar di surga. Dan kalau menjadi orang biasa itu bersyukur, saudara, bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur menjadi orang biasa saja, yang dipilih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur, saudara, karena berarti Tuhan percaya kepada saya dan kepada persekutuan doa ini, bahwa dan ada saudara, saya bilang kakak mempunyai karunia, tapi karunianya seperti dibilang nubuatan lah, saudara, ya. Nubuatan, ada seperti kakak kandung saya
ada. Namanya masih nanti dia muncul kok saudara, tenang saja saudara. Dan kita balik lagi ke bahas kesaksian saudara. Dan saya melihat itu dan ya sebagai manusia itu kita harus makan makanan yang keras karena kita harus menjadi dewasa rohani. Jangan jadi bayi rohani yang mau dipupuk yang bubur aja makanannya. Jangan saudara, janganlah seperti itu. Menjadi dewasa rohani itu walaupun sakit saudara, tetapi kita langsung peka, oh ya begini. Karena jikalau Tuhan memproses kita, artinya Tuhan itu mau kita, dari proses itulah kita belajar menjadi lebih dewasa rohani, lebih lagi datang kepada Tuhan. Kebanyakan manusia itu datang kepada Tuhan banyak masalah, benar apa benar? Benar banget tuh saudara. Banyak masalah baru datang, baru Tuhan, aku begini, mengapa kok begini, aku butuh pertolonganmu. Tuhan pun geling-geling kepala saudara, saya pun ya begitulah saudara ya kan. Jadi kalau udah diberkati, diberi kesehatan diberi kesehatan sama Tuhan Yesus Kristus, baru bye-bye Tuhan, nanti lagi ya datangnya, nanti lagi kalau ada masalah, kalau ada ini. Jadi manusia jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu jadi manusia. Muak sekali saudara. Dan kebanyakan manusia itu maunya menikmati dosa saudara. Mamon atau yang lain saudara, atau yang lain saudara, seperti ya berfoya-foya dan ya yang lain saudara. Saya aneh mengapa manusia begitu menikmati dosa. Saya aneh, tetapi nggak habis pikir saya saudara, mengapa kok mereka kok senang banget gitu. Padahal mereka tidak tahu diri mereka itu di neraka. Tidak tahu mereka. Jadi orang itu saudara, ya harus sadar diri, kita tuh di neraka atau di surga saudara. Itu yang paling utama. Hidup ini tuh pertandingan, bukan untuk senang-senang, pertandingan. Kita harus menuju garis akhir finish dari surga itu, berlomba-lomba untuk masuk ke kerajaan surga Yesus Mesias yang setengah detik ini saudara, yang tidak akan lama lagi saudara, Dan jika ada yang bilang Tuhan Yesus masih lama datangnya, hei bertobatlah kau. Jika masih lama terus lagi, hancur dunia saudara, hancur. Saya pun tidak mau hidup di dunia ini lama-lama saudara. Banyak dosa. Iblis pun mau menjatuhkan manusia. Banyak manusia yang dijatuhin lagi saudara. Makanya itu harus berjaga-jaga lah. Lawanlah iblis itu, lawanlah kedagingan itu, lawanlah hawa nafsumu itu, lawanlah semuanya itu, semuanya lawan, kikis itu kedaginganmu itu, kikis semuanya, karena kita harus supranatural di hidup Kristen itu supranatural saudara. Hidup dalam Kristen itu supranatural. Jikalau kebanyakan manusia itu pinter ini ya saudara, pinter apa namanya? Bersilat kata ya. Bersilat kata, kepintarannya itu, dan juga bersilat kata dan menghakimi. Kebanyakan manusia seperti itu. Padahal dia tidak tahu apa-apa, menghakimi. Saya pun aneh saudara. Kayak biarlah kita menjadi manusia sama-sama bertobat, dan tidak usahlah pandang balok di saudaramu, pandanglah balok di matamu sendiri, lihatlah kesalahanmu sendiri,
bawalah cermin itu di hadapan kau. Lihatlah dirimu sendiri, apakah kau udah benar, apakah kau udah layak. Jikalau kau layak, barulah kau bisa menegur, menasihati orang itu. Jikalau kau belum benar-benar layak di hadapan Tuhan, janganlah kau berbicara. Karena jikalau benar-benar layak, cara perkenanan Tuhan itu, kita bisa menasihati orang lain. Jikalau belum, ya periksa dirimu sendiri. Jangan melihat balok di mata orang. Jangan melihat kesalahan. Karena kalau melihat kesalahan orang lain itu, tidak melihat kesalahan kita diri sendiri itu, ya bertobatlah sebagai manusia, saudara. Jangan melihat balok mata, saudara. Lihat balok mata kita, kesalahan kita sendiri. Yang paling penting itu di akhir zaman itu karena keselamatan itu masing-masing, nggak usah lah ikut urusin orang lain, urusin lagi diri kita sendiri. Apakah kita sudah mana nih yang saya pilih? Pilihannya dua, saudara, neraka atau surga. Jikalau surga, ikulah salib, menderitalah. Jikalau pilih neraka, ya sudah, out dari surga, keluar. Sekarang saat ini jangan berharap kata-kata lembut ya, saudara. Jangan berharap, saudara. Jangan berharap kalau kata-kata lembut. Lebih baik kata-kata keras, karena kata-kata keras itu walaupun sakit namanya obat. Obat itu yang masuk tubuh pahit kan, saudara. Sakit kan, saudara. Sakit. Tetapi sembuhkan, saudara. Itulah. Karena di dalam diri kita ini banyak sekali penyakit-penyakit apa? Sombong, angkuh, iri hati, membenarkan diri sendiri, dan masih banyak lagi penyakit kita dan diri kita ini, saudara. Makanya butuh asupan-asupan yang keras supaya kita itu dikoreksi setiap hari, dibenahi. Jadi hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, pikiran yang mau dibentuk Tuhan, dan hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus selain pun ya suka-suka Dia juga sih sebagai Tuhan, karena kan ada lagunya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu lagunya, saudara. Dan itu pun kalau saya ingat itu sakit, saudara, kalau suka-suka Tuhan, karena kita nggak bisa Bapak Yesus hidup harus begininya. Itu yang dirancangkan manusia. Tetapi rancangan Tuhan bertolak belakang. Kita maunya enak-enak, kita maunya enak yang maunya hanya menerima berkat. Kata Bapak Yesus, kamu berkat. Tetapi itu masih ya dikasih, ya memang dikasih. Tetapi itu terserah Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus Kristus. Itu semuanya bergantung, saudara, bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mengandalkan Dia, bila kita bergantung kepada Yesus Kristus, jangan bergantung kepada manusia, dan berharaplah kepada Yesus Kristus, dan biarlah kita mengerti setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita bertobat, mengakui dosa, dan mengoreksi diri dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah sangat-sangat kita butuhkan di saat ini, saudara. Banyaklah baca firman, karena di dalam firman ini mengandung puasa, saudara. Karena kita baca firman itu harus terus-menerus, saudara, harus membaca firman ini, Bapak. Selagi masih ada kesempatan, bacalah firman ini. Karena firman ini, saudara, saudara, ini tuh sangat-sangat diperlukan ya, saudara, sangat diperlukan ini di dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau ada orang yang tidak butuh firman ini, geleng-geleng kepala saya, saudara. Karena sangat dibutuhkan itu, saudara, sebagai manusia. Kita manusia butuh asupan yang keras, karena banyak sekali penyakit di dalam diri kita, di dalam diri kita, saudara. Itu saja, saudara, dan mereka di akhir ini, saudara-saudara, di detik-detik ini, saudara, mereka kita bertobat. Itu cuma satu, bertobat, saudara, bertobat, dan berakar, berbuah, dan menghasilkan buah yang banyak, yang manis, yang tidak ada busuk, tidak ada telat, tidak ada noda, yang bisa dimakan
dimasuk ke dalam lumbung Tuhan Yesus yang manis, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara, yang menghasilkan yang kita menjadi tahan uji, yang menjadi berharap kepadanya, yang menjadi lebih-lebih lagi mengenal pribadi Tuhan Yesus Elohim. Dan itu saudara-saudara berkatan kita bertobat lebih setiap hari dan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan membaca firman, berdoa dan berpuasa, saudara. Sangat penting itu, saudara, berpuasa itu, karena di situ kita mengikis kedagingan kita, ya saudara, dan di situ juga kita belajar menjadi lebih membayar harga, saudara, lebih mengenal. Kita itu dalam diri manusia itu harus mengenang atau apa ya bahasanya ya, mengingat lagi dan bertanam dalam hati kita itu pengorbanan Tuhan Yesus Elohim di atas kayu salib itu perlu, saudara. Dan biarkan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sepanjang setiap hari, berkata bersyukur, berkata kita diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah-limpah, berkata Tuhan Yesus memberi kita kesehatan, kekuatan, dan menjalani hidup ini dengan bimbingan Roh Kudus Yesus Elohim, Roh Kudus Yahweh, berkata semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudara sudah mau menonton video ini. Berkata saudara bertobat sesungguh dan saudara kesinggung, bagus itu saudara kok kesinggung, bagus saudara, karena saudara bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan sekarang ini sebanyak-banyaknya, karena dari situlah kita mengenal pribadinya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara.